Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khalid Mo. Saya guru di SD Negeri 1 Air Mendidih. Saya juga mahasiswa PTG dalam jabatan 2024 YAIN Sultan Amai Gorontalo. Berikut saya akan tampilkan peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran kita saat ini, mari kita berdoa agar kita diberikan kemudahan pemahaman dalam belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min ajaini birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak akan memeriksa kehadiran adik-adik semua. Apa ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua, Pak. Ya, alhamdulillah. Adik-adik sudah siap untuk belajar hari ini? Siap Pak Guru. Siap, Bapak. Siap. Disiapkan semua ya? Ya, Pak. Sudah. Baik. Sudah, Pak. Sudah. Baik adik-adik, Ya sudah Pak ya. Bapak ingin bertanya, kira-kira di antara adik-adik siapa yang sudah pernah mendengar tentang surat Atin? Kira-kira apa yang kalian ketahui tentang surat Atin? Dalam Al-Quran, Pak. Tahu, Pak. Belum tahu, Pak. Belum tahu. Oke. Kalau ada yang belum bisa menjawab, dan mengapa surat ini penting untuk kita ketahui? Belum tahu, Pak. Bapak ingin mengatakan di sini bahwa surat Atin itu adalah surat yang penuh dengan pesan dan makna. Dengan mempelajari surat ini, kita tidak hanya akan belajar tentang kata-kata yang ada dalam Al-Quran itu, tetapi juga tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu dengan sempurna dan pentingnya iman serta amal soleh itu sendiri. Baik, Bapak akan mencoba menampilkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan tidak ada halangan ketika Bapak menampilkan ini. Ada ya? Ada. Nah, Ada Pak Guru. sesuai yang akan kita pelajari hari ini, tujuan pembelajaran yang pertama membaca dan memahami Quran surat Atin ayat 1 sampai 8. Yang kedua, menganalisis makna dari setiap ayat. Pertama, kita akan mencoba membaca dulu.
surat Atin. Bapak akan mencoba membaca terlebih dahulu dan adik-adik bisa mengikuti atau menyimak. Bapak tampilkan suratnya dulu ya. Sudah nampak di layar adik-adik? Sudah ya? Baik. Pak Guru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Demi watin dan buah zaitun. Waturi Sinin, demi gunung Sinai. Wahajal baladil amin, dan demi negeri Makkah yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Maka apa alasanmu wahai orang kafir mendustakan hari pembalasan setelah adanya bukti-bukti itu? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Nah, Bapak membaca ayat tadi, Bapak ingin langsung membagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama itu pembacaan dan pemahaman. Kelompok 2 analisis makna. Kelompok 3 penerapan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini Bapak sudah bagi kelompok sesuai yang ada di layar adik-adik. Bisa dilihat ya, masing-masing kelompok punya tugas sendiri-sendiri. Bisa dilihat adik-adik? Bisa. Pak, bisa. Kelompok 1 bisa dibacakan apa tugasnya kira-kira? Bapak hanya ingin mengetes apa bisa terbaca. Baik, nama-nama kelompok seperti Bapak sudah kirim di perangkat adik masing-masing, baik di WA maupun di Chromebook. Tolong dilihat saja nama-nama kelompok itu yang sudah Bapak bagi. Jadi silakan saja adik-adik untuk mulai melihat tugas masing-masing ini, sambil Bapak juga akan menampilkan lagi nama-nama kelompoknya. Ini nama-nama kelompok yang sudah Bapak buat. Mohon untuk bisa menyesuaikan saya berada di kelompok berapa. Bisa terlihat adik-adik ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa Pak Guru.
Oke, sudah hafal nama-nama kelompok masing-masing? Sudah. Oke. Jadi waktu pengerjaan ini 5 menit ya. Bapak mencantumkan situ hanya 5 menit. Waktu tinggal 3 menit. Tinggal 2 menit. Bapak cek masing-masing kelompok. Ya, kelompok 1 Bapak lihat sudah mau hampir selesai. Kelompok 2 ya tinggal sedikit juga. Kelompok 3 gimana? Boleh? Oh, bisa ya? Oh, bagus. Oke, waktu tinggal 1 menit. Bagi yang sudah, silakan membacakan hasil diskusinya. Satu orang bisa mewakili ketua kelompoknya atau sekretarisnya, dipersilakan. Ada yang sudah bisa? Disilakan untuk mempresentasikan. Oke, waktu sudah habis. Bacakan saja apa yang sudah adik-adik buat, dan salah dan benar itu nanti kita akan perbaiki sama-sama. Paling tidak adik-adik sudah mengerjakannya. Dipersilakan siapa yang sudah selesai untuk bisa membacakan hasil diskusinya, biar pembelajaran kita berlanjut. Kelompok 3 Pak sudah. Siap, silakan Sri. Ya Pak, saya mewakili kelompok 3. Jawaban dari kelompok kami, penerapan surah Atin dalam kehidupan sehari-hari, yaitu orang yang berbuat baik pasti akan mendapatkan pahala Pak. Orang yang soleh, soleha akan mendapatkan pahala, dan pahalanya akan mengalir Pak. Itu dari... Ya, bagus. Ya, bagus sekali ya. Terima kasih atas jawabannya. Kelompok lain bagaimana? Kelompok 2, kelompok 1 bagaimana? Dipersilakan. Kelompok 2 Pak Guru. Oke, silakan Adik Idar. Ya, jadi tugas dari kelompok 2 hanya untuk membacakan beserta artisnya ya Pak Guru toh? Siap. Benar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wa zaitun, yang artinya demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, demi gunung Sinai. Wahadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim,
sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Summa rodadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ilal ladzina amanu wa amilus solihati falhum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Mama yukadzibuka ba'du bildin. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Demikian Pak Guru, terima kasih. Bagus sekali penjelasan yang sangat luar biasa. Sebentar nanti kita akan saling menanggapi antara kelompok satu dengan yang lainnya. Selesaikan dulu pemaparan setiap kelompok biar sekalian kita saling berdiskusi. Oke, kelompok dua ya. Tadi kelompok satu ya. Kelompok dua sekarang. Siapa yang bisa? Ya, harus bisa ya. Biar salah nggak masalah. Oke, silakan. Saya mewakili dari kelompok 1 terkait tugas makna dari setiap arti surah At-Tin ayat 1-8 itu. Surat At-Tin mengajarkan tentang kehormatan penciptaan kita manusia, di mana potensi kita untuk potensi mereka untuk kebaikan dan keburukan, serta pentingnya beriman dan beramal soleh. Dengan mempelajari dan menghayati surah At-Tin ini, maka kita dapat merenungkan kedudukan kita sebagai makhluk ciptaan Allah, serta berusaha untuk menjalani kehidupan ini dengan sesuai ajaran agama. Itu Pak. Luar biasa. Berikan tepuk tangan dulu buat kelompok 1, 2, dan 3. Luar biasa ya. Ternyata adik-adik ini bisa langsung memahami ya. Baik. Ada mungkin ya sanggahan dari kelompok lain yang kurang sependapat atau mungkin ingin menambahkan masing-masing kelompok. Disilakan. Gimana? Ada? Tidak ada ya? Sudah pas itu? Adik-adik? Pas Pak Guru. Sudah Ya, pas? Bapak, sudah. Ya, baik. Bapak hanya ingin menambahkan saja di tiap-tiap kelompok, baik kelompok 1, 2, dan Bapak coba menambahkan bahwa setelah kita mempelajari surat At-Tin ini, bahwa Allah di surat At-Tin ini Allah menggunakan sumpah ya, dengan ada kata-kata atau apa ya namanya, kayak objek begitu ya, seperti buah tin dan buah zaitun. Pernah lihat atau pernah dengar buah tin dan buah zaitun, adik-adik? Belum ya? Oh, biasa kalau ke supermarket ada minyak zaitun, yaitu minyak ya dari buah zaitun ya adik-adik. Memang itu berasal dari buah zaitun. Dan ada istilah kata Gunung Sinai ya. Allah menggunakan objek-objek itu. Salah satu Gunung Sinai itu, dan juga ada kota yang aman untuk menunjukkan betapa pentingnya hal-hal tersebut. Ayat-ayat ini mengajarkan kita bahwa Allah itu menciptakan manusia dalam bentuk yang paling terbaik ya. Olehnya kita tetap harus beriman. Yang kemudian untuk kelompok 2, salah satunya di ayat ke-78, bahwa di sini Allah menegaskan bahwa mendustakan agama adalah kesalahan besar, dan bahwa Allah lah yang maha menghakimi ya, dan juga Dia yang maha adil. Bapak hanya menambahkan saja. Yang berikut di kelompok 3, dalam hal menerapkan nilai-nilai kehidupan sehari-hari,
apa nilai-nilai yang Anda temukan di dalam Quran surat At-Tin? Bapak hanya ingin menambahkan saja bahwa di dalam surat At-Tin itu bagaimana saya memahaminya, ajaran agama ini, saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab. Sehingganya saya juga lebih menyadari pentingnya menerapkan nilai-nilai agama dalam setiap aspek kehidupan saya. Kira-kira itu tambahan dari Bapak untuk adik-adik. Yang jelas semua jawaban adik-adik tadi sudah benar. Bapak sangat mengapresiasinya. Kemudian apa sudah bisa memahami ya sampai di sini? Ada yang ingin bertanya? Kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, Bapak ingin mengevaluasi adik-adik ya. Ada soal yang Bapak akan kirimkan di grup adik-adik. Bapak akan tampilkan juga di sini dan adik-adik bisa melihat. Bapak coba buka dulu. Apa sudah bisa dilihat adik-adik? Bisa Pak Guru. Pak, sudah terlihat. Oke, baik. Ini tugas yang akan adik-adik lakukan ya. Yang tentunya kita baca dulu lagi ayatnya, kemudian ini ada tugas. Yang pertama tentunya membaca, yang kedua jawablah pertanyaan berikut setelah membaca ayat-ayat tersebut di atas. Apa yang Allah bersumpah dalam ayat ini? Allah maksudnya bersumpah dalam ayat ini, dia memakai kata apa? Yang kedua, sebutkan 3 objek yang Allah gunakan dalam sumpahnya. Nah, Bapak sudah sempat jelaskan tadi ya adik-adik. Mudah-mudahan ada yang masih ingat. Dan yang ketiga, apa yang Allah katakan tentang penciptaan manusia dalam ayat 4. Oke, dan linknya juga sudah Bapak kirim di WA masing-masing ya. Baik, Pak. Waktu pengerjaannya kalau bisa, ini ada beberapa lagi soal, tapi Bapak cukupkan 3 soal itu saja dulu. Nanti insya Allah di pertemuan berikut kita bisa lanjutkan untuk pertanyaan yang selanjutnya. Jadi 3 soal ini ya. Mohon untuk bisa dicatat, atau mungkin yang bawa HP bisa foto, karena waktu pengerjaannya mungkin hanya 2-3 menit. Sebelum Bapak akan merefleksikannya ya. Oke, bisa ya? Oke. Bapak sudah pindah slide-nya. Bapak pikir adik-adik sudah mau memfoto atau sudah menulis, karena cuma 3 soal. Bagi yang sudah, untuk bisa segera membawa pekerjaannya. Baik, Pak. Sudah. Supaya Bapak bisa lihat, atau bisa kirim langsung di WA supaya Bapak bisa lihat.
Sudah ya? Udah Pak. Oke, cukup waktunya. Cukup waktunya untuk bisa segera mengirim pekerjaannya supaya Bapak bisa langsung periksa atau membawa langsung ke Bapak. Boleh. Oke, sekarang waktunya untuk Bapak sudah periksa ini pekerjaannya. Sudah terkumpul semua ini. Bapak coba periksa dulu. Bapak minta waktu 2 menit untuk memeriksanya supaya Bapak bisa sampai di mana pemahaman adik-adik terkait pembelajaran hari ini. Oke, Bapak sudah memeriksanya ini, dan terakhir ini adik-adik bisa melihat ini dulu. Refleksi adik-adik ini bisa kira-kira setelah mempelajari materi ini seperti apa yang adik-adik rasakan, atau kendala-kendala apa yang bisa adik-adik yang telah adik-adik temui. Sebentar nanti memberikan tanggapan terkait tugasnya adik-adik ya. Oke, Bapak stop dulu screen-nya. Baik, Bapak akan simpulkan pekerjaan adik-adik. Di sini Bapak melihat, oke. Bapak melihat pekerjaan adik-adik sudah baik. Bapak melihat bahwa pembelajaran hari ini adik-adik sudah bisa memahami paling tidak terkait yang pertama, yaitu bisa membacanya. Yang kemudian adik-adik bisa menganalisis makna dari ayat Quran surat Atin itu sendiri, sehingganya bisa Bapak simpulkan adik-adik sudah bisa memahami materi hari ini. Sehingganya Bapak materi ini Bapak tutup, dan Bapak berharap mari kita kembali merenungi kembali makna yang telah kita pelajari hari ini. Ingatlah pesan-pesan dari surat Atin dan bagaimana kita bisa kasihnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, pembelajaran hari ini kita tutup. Semoga memperoleh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan membacakan doa kifaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.